Halo teman-teman, selamat datang di channel Katri Iskandar. Semoga teman-teman sehat dan bahagia selalu ya. Jangan lupa bahagia. Ada yang bilang kebersihan bagian dari iman, tapi bahagia juga bagian dari iman. Semakin kita bahagia, harusnya kita bisa lebih beriman gitu ya. Ya, ini sudah lama nggak bikin konten untuk channel alumni nih. Semenjak terakhir bikin konten sama Vivi sama Ubay apa sama Wisnu ya, saya lupa gitu ya. Ya ini di video kali ini saya ingin sharing terkait security, IT security ya, bukan security fisik satpam gitu ya. Ya karena lagi viral nih, lagi hot terkait PDN ya, Pusat Data Nasional yang dihack gitu ya. Nah, saya tidak akan spesifik diskusi atau membicarakan teknis tentang PDN, tapi seperti yang di awal itu saya bilang bahwa terkait security, karena penting sekali nih security, terutama security server atau teman-teman yang bekerja di bidang IT ya, karena memang semakin orang saat ini lebih banyak online dibandingkan yang manual atau offline. Jadi ketergantungan kita sama security sangat tinggi. Oleh sebab itu banyak pihak yang tidak bertanggung jawab ingin mengambil keuntungan atau merusak terkait IT atau sistem yang kita gunakan gitu ya. Ya, kembali ke PDN, itu mungkin banyak orang bertanya ya, PDN aja yang sekelas nasional itu bisa dihack gitu ya. Apalagi server yang bukan sekelas nasional gitu, nggak sekelas internasional. Artinya lebih mudah atau lebih rentan untuk dihack. Banyak yang bertanya ke saya gitu ya, walaupun saya bukan orang security ya, tapi saya orang IT, walaupun old school ya, tapi paling nggak sedikit banyak tahulah terkait IT ya, karena juga saya punya platform pengadaan.com ya, yang ya artinya rentan untuk di-hack gitu ya. Ya, pertama-tama yang paling banyak temen atau yang kenal saya nanya ke saya terkait security itu, mungkin nggak sih bikin sistem yang 100% garansi tidak bisa dihack? Kalau menurut pendapat saya pribadi dan sepengetahuan saya pribadi, tidak ada pihak yang bisa menggaransi 100% sistemnya nggak akan dihack gitu ya. Makanya kalau teman-teman suka lihat atau mengetahui informasi server ya, uptime garanti ya, itu kalau nggak salah 99,995%, ya artinya memang nggak 100%, hanya segitu. Dan definisi 99,95% uptime garanti itu artinya dalam setahun server itu boleh mati 4 jam. Itu maksud dari 99,995% uptime garanti gitu ya. Itu ada hitungannya. Jadi saya bilang nggak mungkin gitu 100% nggak akan dihack gitu ya. Kita tinggal meminimalisir kemungkinan akan dihack gitu ya. Jadi sebenarnya server itu seperti rumah yang harus kita lindungi gitu ya, dari orang itu jauh dari rumah kita, aksesnya dipersulit gitu ya, sampai dia kalau memang sudah di dekat rumah kita juga kita persulit, sampai dia juga kalau memang masuk ke rumah kita ya mungkin ngambilnya data-data yang nggak penting gitu ya, tapi kalau jangan sampai dia benar masuk ke simpanan harta kita lah istilahnya ya. Jadi di rumah itu kan biasanya kalau di ruang tamu cuma ada pajangan gitu, tapi kan biasanya kalau surat berharga itu kan di dalam lemari dan di dalam kamar gitu ya. Jadi contoh nih teman-teman, misalnya ada rumah gitu ya, ada 2 rumah, yang satu rumahnya di pinggir jalan, yang satu dalam klaster, yang one gate system gitu ya, jadi masuk keluar dalam atau menggunakan satu pintu gitu ya. Kalau kita bicara probabilitas atau kemungkinan kemasukan maling,
rumah pertama itu kemungkinan kemasukan malingnya lebih tinggi dibandingkan rumah kedua. Kenapa? Karena rumah pertama itu nggak ada klaster. Jadi orang jalan langsung bisa depan pagar kita, gitu, pagar rumah kita, gitu. Beda dengan klaster. Jadi kalau klaster kan sebelum masuk rumah kita, dia akan berhadapan dengan satpam dulu, kan satpam komplek gitu ya, atau satpam klaster ditanya tujuannya apa, gitu. Kadang-kadang suka diminta KTP gitu ya. Nah, disitulah contoh paling mudah kalau kita membuat server ya seperti itu gitu ya. Jadi kalau bisa server kita sebelum hackernya menyentuh server kita, aplikasi kita, ya kita ada penghalangnya dulu atau jagaannya dulu. Kemarin saya lagi dengar berita bukan berita ya, jadi diskusi ya di salah satu radio, itu salah satu pakar IT mengatakan bahwa sama dia juga ditanya sama temennya, susah gak sih bikin server yang anti hacker gitu, anti lobang gitu, atau free hole atau yang benar canggih gitu ya. Si pakar IT ini ngomongnya simple gitu. Oh, mungkin aja gitu ya. Mungkin selama kita mengikuti SOP-nya. SOP atau pengelolaan aplikasi atau software dari pemilik aplikasi tersebut gitu. Atau mengikuti SOP standar security yang sudah digunakan oleh banyak perusahaan atau best practice ya. Contoh misalnya kalau standar security best practice ISO 27001 gitu, itu kan ada prosedurnya, ada SOP-nya. Kalau selama kita selama menjalankan SOP itu harusnya kemungkinan dia kecil. Kebetulan saya juga sudah mengimplementasikan ISO 27000, itu memang kompleks ya. Kompleks, banyak prosedurnya yang harus kita jalanin, kalau enggak kita nggak comply. Dari ISO 27001 ini saya mengambil kesimpulan bahwa terkait aplikasi atau software, kenyamanan berbanding kebalik dengan keamanan. Jadi begini, kalau kita mau keamanannya tinggi, pasti kita nggak nyaman. Kalau kita mau nyaman, keamanannya pasti nggak tinggi. Paling gampang contohnya begini, password lah. Itu ISO 27001 itu ada standar password yang minimum berapa karakter, harus ada karakter huruf besar, huruf kecil, atau karakter khusus gitu ya. Bahkan setiap 3 bulan harus diganti. Nah itu kan ngerepotin ya. Jadi kita sebagai user tuh nggak nyaman gitu ya, ketika kita harus memiliki password yang panjang dan harus sering diganti gitu ya. Namun di sisi lain, dengan cara begitu keamanan kita akan meningkat. Tidak seperti misalnya password kita yang pendek gitu ya, passwordnya 123456 gitu, yang mudah dihack gitu ya, nggak perlu orang canggih yang hack, yang nyoba-nyoba aja 123456 terus masuk. Dan ada lagi sekarang password two-step verification ya, 2FA2 ya, verification. Nah itu juga contoh tuh salah satu bagaimana kita jadi kurang nyaman ketika kita akan mengakses suatu aplikasi. Jadi selain password, dia juga minta OTP ya, OTP yang ke email atau yang ke SMS atau WhatsApp. Nah itu contoh kenyamanan berbanding terbalik dengan keamanan gitu ya. Nah kembali ke security. Ketika saya membaca ya tentang security, itu ada standar security yang memang dibuat oleh beberapa perusahaan atau beberapa organisasi yang menurut saya itu best practice yang memang mudah diimplementasikan gitu ya. Selama kita mengikuti SOP tersebut atau tata kelola dari implementasi security ya. Ini saya mau ngambil salah satu perusahaan standar software ya, yang suka memberikan peringkat-peringkat pengkategorisasian suatu aplikasi gitu ya. Namanya Gartner. Ini nanti sini nih. Si Gartner ini dia memiliki suatu konsep sebutannya component of cyber security program. Teman-teman bisa lihat. Jadi kayak piramid gitu ya, yang harus dilakukan pada saat kita akan mengimplementasi security gitu ya. Nah piramid ini
ada 5 layer atau 5 level ya. Nah, yang pertama itu adalah yang paling atas disebut Enterprise Information Security Charter, gitu ya, Executive Mandate. Jadi di level atas ini, suatu organisasi atau perusahaan menetapkan, ini untuk implementasi security ini, siapa penanggung jawabnya, terus apa saja yang dilakukan, tapi secara high level, gitu ya. Biasanya kalau di Indonesia tuh kayak di PDN kan sudah jelas ya, mandate-nya itu bahwa PDN dikelola oleh Kominfo ya, walaupun saya nggak tahu tuh BSSN tuh masuk kemana tuh, apakah di bawah Kominfo, apa selevel sama Kominfo, atau sebagai counterpart Kominfo, saya juga nggak ada informasinya, mohon maaf. Nah, itu level yang pertama, Enterprise Information Security Charter. Jadi kayak project charter lah, bahwa project ini dimulai nih. Pekerjaan ini dimulai dari charter dulu. Lalu yang kedua itu adalah TOR, atau Term of Reference. Jadi ketika kita tetapkan timnya, tetapkan charternya, nah kita buat nih TOR-nya. TOR-nya ini biasanya berisi strategi atau menggunakan konsep apa gitu ya. Contoh misalnya paling mudah sih, kalau TOR ini mungkin lebih ke siapa-siapa saja yang akan melakukan, lalu konsepnya bagaimana, apakah kita, contoh kalau implement software itu ada on-premise atau on-cloud, gitu. Itu salah satu isinya gitu untuk bicara TOR-nya itu. Nah, untuk membuat TOR ini nggak mudah gitu ya. Jadi harus dilakukan feasibility study atau studi banding gitu, atau banyak literatur yang harus dibaca untuk menentukan kita menggunakan konsep yang seperti apa gitu ya. Itu level 2-nya membuat TOR gitu ya. Lalu level 3-nya itu governance structure. Jadi ketika sudah dapat TOR, nah ini governance structure ini lebih ke implementornya siapa saja nih. Jadi sudah lebih detail. Kalau di charter mungkin high level, tapi kalau sudah di governance structure-nya lebih detail. Ini siapa yang membuat planning, siapa yang membuat software-nya, siapa yang implement hardware-nya gitu ya, siapa yang cari tempatnya, terus kapan waktunya berapa lama gitu ya. Nah itu ada di governance structure. Jadi tanggung jawab dari masing-masing di setiap tahapan prosesnya itu siapa saja. Nah, itu level 3. Nah, di level 3 ini sudah clear siapa melakukan apa berdasarkan TOR yang sudah kita buat gitu ya. Nah, lalu level selanjutnya yang keempat, strategi. Nah, ini yang paling penting. Jadi kalau bicara TOR, secara IT itu tidak ada konsep ini lebih bagus dari konsep yang lain. Contoh tadi ya, on-premise lebih bagus daripada on-cloud, atau kebalikannya, cloud lebih bagus daripada on-premise. Itu semua ada plus minusnya gitu ya. Tinggal bagaimana implementasinya. Nah, planning atau cara implementasinya ada di bagian strategi. Nah, ini yang sangat penting gitu ya. Strategi itu kita bikin visinya mau bagaimana, misinya, planningnya, lalu yang paling penting roadmap-nya. Ini mau implementasi security itu kadang-kadang nggak sebentar gitu ya. Contoh, saya di pengadaan.com aja tuh sampai dapat ISO 27001, itu prosesnya tuh 2 tahun lebih. Seingat saya tuh hampir 2,5 tahun gitu. Itu banyak banget yang harus dilengkapin, banyak yang harus dibikin. Awalnya saya melihat, ini 27001 cuman administrasi doang gitu ya, cuman dokumen-dokumen doang. Ternyata enggak gitu. Setelah saya terlibat di dalamnya, oh ternyata begini loh, mendesain, merancang gitu ya, suatu konsep security yang benar tuh seperti ini gitu. Nah, disinilah yang jadi PR utama gitu. Jadi kita menentukan nih, misalnya ini mau kita rencana selesai berapa lama gitu ya buat implementasi security-nya. Lalu yang kedua, software-nya itu seperti apa gitu ya. Siapa implementornya? Apakah, kan kalau software tuh ada istilah make or buy.
Ini kita software ini bikin apa beli gitu. Security juga sama. Ini kita mau pakai pihak ketiga yang implementasi atau kita sendiri gitu ya. Lalu bagaimana konsep topologinya, bagaimana DRC-nya atau backup-nya gitu ya. Nah ini nggak gampang gitu ya, dan nggak sebentar juga gitu ya dalam membuat strategi ya, terutama terkait planning, karena planning ini sangat penting dalam kita melakukan nanti pada saat implementasi. Semakin planningnya bagus, implementasinya semakin mudah gitu ya. Dan terakhir baru kita execution, jadi security prosesnya. Jadi bagaimana kita mengimplementasinya dari yang sudah kita buat pada saat proses strategi atau planning. Nah, selama teman-teman bisa melakukan atau mengikuti prosedur ini, harusnya tingkat kerentanan security dari software atau aplikasi teman-teman itu mungkin lebih minimal ya, karena sudah mengikuti tahap-tahapan yang sudah best practice gitu. Menurut saya sih ini tahap yang umum ya. Saya baca beberapa literatur ya memang begini gitu ya. Kuncinya itu memang di strategi. Bagaimana kita bikin planning, bagaimana kita bikin roadmap agar kita bisa mengimplementasikan suatu sistem security yang efektif dan efisien. Jadi nggak boros juga gitu ya. Contoh misalnya kita ingin beli kalau firewall gitu ya, apakah kita butuh hardware firewall atau cukup software firewall gitu ya. Kalau teman-teman mau tahu, belum tahu, firewall itu adalah suatu sistem tembok atau pagar ya, untuk yang ngejagain server kita dari serangan hacker gitu. Itu kan ada software, ada hardware. Hardware memang kalau pakai hardware mahal gitu, namun software juga ada. Cuman kembali lagi itu dua-duanya ada plus minusnya. Nah itu contoh aja sih, implementasi IT security itu di tahap akhir. Setelah perencanaan, visi, misi, dan roadmap-nya selesai gitu ya, baru kita mulai beli servernya, mulai cari orangnya, mulai cari vendor dan segala macam. Memang kalau kita bicara, kembali lagi nih ya, kalau di PDN ya, tahap 1, 2, 3, 4 ini memang tahap pekerjaannya tuh banyak pekerjaan mikir, pekerjaan consulting, bikin dokumen, ya. Kita biasanya kalau di pemerintah itu ada nama FGD ya, Forum Discussion Group, lalu ngadain seminar, ngadain workshop. Nah itu seperti terutama di tahap 4 itu strategi. Nah itu bisa meeting berkali-kali itu. Kita mengundang stakeholder terkait gitu ya. Itu pokoknya pekerjaannya benar-benar full mikir. Waktunya juga cukup lama. Kebetulan saya juga pernah terlibat ya dalam membuat strategi implementasi transformasi digital pengadaan Indonesia ya. Pengadaan pemerintah Indonesia tahun 2024, tahun 2029. Nah kita bikin tuh roadmap-nya seperti apa gitu ya. Itu juga agak capek juga gitu ya. Memang ya karena itu kita kan nggak mudah bikin planning sama strategi, karena salah planning implementasinya pasti salah gitu ya. Sedangkan kalau planningnya sudah benar saja, kadang-kadang implementasi bisa salah gitu ya. Jadi kalau teman-teman suka dengar, if you fail to plan, you plan to fail. Gitu. Jadi kalau Anda gagal membuat perencanaan, artinya Anda merencanakan untuk gagal gitu ya. Kembali lagi yang PDN, saya juga kurang tahu ya, ini yang salah kan bukan mencari salah sebenarnya, cuman kalau mencari siapa yang salah gitu ya, bukan mencari siapa yang salah, tapi kan PDN ini kan sudah kejadian, bahkan ada teman-teman suka lihat ya atau pernah lihat kemarin itu di DPR gitu ya, sampai salah satu anggota DPR bilang ini sih bukan masalah GCG Pak, bukan masalah tata kelola, tapi kebodohan gitu ya. Nah, pertanyaannya, yang bodoh di mana nih gitu kan? Apakah pada saat pembuatan strategi atau implementasi gitu ya? Itu yang harus dilihat, itu yang diaudit mana nih? Apakah memang nggak dalam planning gitu? Apakah ini implementasi sesuai planning apa belum gitu? Walaupun katanya ini masih sementara ya, PDNS, Pusat Data Nasional Sementara. Terakhir, kalau
case di pemerintah ya teman-teman. Ini level 1, 2, 3, 4 itu memang anggarannya nggak gede gitu ya. Ya konsultan itu kan memang cenderung nggak gede karena kan hitungannya man atau man hours ya. Karena konsultan gitu ya, nggak ada pengadaan barang. Tapi kalau yang eksekusi, nah ini baru nih apa, anggarannya itu besar sekali. Saya nggak tahu angkanya berapa ratus miliar gitu ya. Dan lucunya ada yang ngomong lagi, Pak itu kalau beli server 100 miliar, sebenarnya servernya nggak harganya nggak 100 miliar tuh Pak. Kan banyak titipan kan. Paling 50 miliar atau 60 miliar aktualnya. Nah, saya nggak tahu lah. Tapi memang kebanyakan orang langsung ketika akan implementasi security langsung jump ke execution gitu ya. Walaupun apalagi kayak gini nih kan, di PDN habis kacau gini, biasa orang langsung mau execution gitu. Harusnya kalau menurut saya belajar dari PDN, harusnya Kominfo atau BSSN itu bisa, ayo kita berhenti sejenak, kita review kembali yang sudah pernah dilakukan oleh Kominfo atau PDN, lihat ini deh, sudah sesuai belum nih tahap-tahapannya gitu. Kalau belum sesuai atau ada yang kelewatan, ya kita mundur dulu sedikit lah, biar nanti nggak kejadian lagi atau meminimalisir gitu kejadian yang terulang gitu. Jangan kalau kayak gini, waduh beli backup lagi nih, tambah anggaran lagi, ya proyek lagi deh. Oke teman-teman, begitu saja dari saya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman ya, atau sebagai insight teman-teman bagi teman-teman yang akan mengimplementasikan atau meningkatkan security di tempat teman-teman. Terima kasih.